Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Azizah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknik evaluasi. Tinjauannya yaitu evaluasi menguji kegunaan atau usability dan fungsi atau functionality dari sistem. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, atau bisa juga dengan kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain yaitu bisa dengan menggunakan metode analitik, metode review, dan atau metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi yaitu metode eksperimental, metode observasi, dan metode query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip file cycle, dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi rancangan. Tujuan evaluasi. Ada 3 tujuan utama dari evaluasi, yaitu yang pertama, melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi, yaitu desain sistem memungkinkan user menggunakan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Tujuan ini mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user. Tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain atau bergantung pada sebab masalah. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Berikutnya ada jenis-jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Dalam kondisi percobaan atau laboratori, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, dan participatory design. Yang kita bahas pertama yaitu pada kondisi percobaan atau laboratori. Penggunaan pengujian sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi, diantaranya yang pertama, laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik, cermin 2 arah, komputer beserta perlengkapannya yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Yang kedua yaitu operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Yang ketiga, beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil, contoh stasiun ruang angkasa. Yang keempat, dapat memanipulasi gambar sesuai ruang kerja, dapat memanipulasi menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya, dan terdapat beberapa orang yang tidak bersituasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Situasi pada laboratorium tidak dapat atau tidak bisa bekerja pada kondisi di laboratorium. Yang kedua yaitu pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau di lapangan. Penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi, diantaranya yang pertama tingkat gangguan yang melebihi ambang batas atau tingkat-tingkat pergerakan yang besar dan interupsi yang tetap seperti panggilan telepon menyebabkan observasi ini sulit dilakukan. Yang kedua yaitu situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium. Yang ketiga, observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas.
Berikutnya ada participatory design. Participatory design adalah suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan, tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam tim perancangan. Argumennya adalah user dianggap ahli dalam konteks, dan perancangan hanya dapat efektif pada konteks tersebut jika para ahli ini memberikan kontribusi yang aktif ke perancangan. Mempunyai 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu meningkatkan lingkungan kerja dan tugas. Ini membuat perancangan dan evaluasi berorientasi kerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Yang kedua, mempunyai sifat kerjasama atau kolaborasi, yakni pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangan. Yang ketiga, mempunyai pendekatan iteratif, yaitu perancangan adalah suatu subjek untuk evaluasi dan revisi pada setiap tingkatan. Beberapa metode untuk membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang, yaitu metode brainstorming, metode storyboarding, workshop, pensil dan kertas percobaan. Metode-metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancang dan pengguna. Berikutnya yaitu mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu yang pertama, cognitive workshop, yang kedua, heuristic evaluation, yang ketiga, review based, yang keempat, model based. Yang pertama, pembahasannya yaitu cognitive workshop. Suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain, mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu heuristic evaluation. Tujuan dari heuristic evaluation ini adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat kesesuaiannya dengan kriteria setiap tingkatan. Jika ada kesalahan terdeteksi, maka perancangan dapat ditinjau ulang untuk memperbaiki masalah ini sebelum tingkat implementasi. Berikutnya yaitu review-based evaluation, evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer, menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Beberapa di antaranya dari domain khusus ke umum, tetapi kebanyakan berhubungan dengan isu generik dan teraplikasi pada berbagai situasi. Misalnya pada usability dari tipe menu yang berbeda, pemanggilan nama perintah, dan pemilihan icon. Yang terakhir yaitu model-based evaluation. Pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contohnya GOMS model, keystroke level model, dan desain rasional. Berikutnya itu mengevaluasi implementasi. Yang pertama menggunakan metode empirik atau evaluasi eksperimen. Satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Yang kedua yaitu perancangan eksperimen.
Perancang eksperimen ini terbagi menjadi dua, yaitu between groups atau randomized. Masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen, variabel sudah dimanipulasi, dan kontrol yang identik dengan kondisi eksperimen, kecuali untuk memanipulasi ini. Kontrol ini memastikan bahwa manipulasi bertanggung jawab untuk setiap perbedaan yang diukur. Berikutnya, yaitu within groups. Yang pertama, setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda, jumlah user yang tersedia lebih sedikit, dan pengaruh dari subjek lebih sedikit. Berikutnya itu pengukuran statistik. Variabel yang digunakan terbagi dalam discrete variable, yaitu menggunakan jumlah yang terbatas dari suatu nilai atau tingkatan. Contohnya, warna layar monitor yakni red, green, atau blue. Merupakan suatu independent variable. Yang kedua ada continuous variable, yaitu menggunakan jumlah berapapun atau batas atas maupun batas bawah. Contohnya, ketinggian seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini merupakan suatu dependent variable. Teknik observasi. Teknik observasi ini ada think a lot. Think a lot ini mempunyai keuntungan yakni sederhana, membutuhkan sedikit pengetahuan untuk menampilkannya dan menyediakan pengertian yang berguna dengan interface. Juga dapat digunakan untuk mengobservasi bagaimana sistem digunakan. Yang kedua ada analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user, yaitu dengan menggunakan paper dan pensil, bisa juga dengan audio recording, video recording, computer logging, atau user notebook. Berikutnya ada teknik query. Teknik query ini bisa juga dengan menggunakan interview, yaitu menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Atau bisa juga dengan questionnaire, yaitu metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview, karena pertanyaan sudah tersedia, tetapi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Berikutnya, cara memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu dengan tingkat siklus, bisa juga dengan jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, atau kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan juga sumber yang tersedia. Design versus implementation. Evaluasi pada tingkatan perancangan hanya membutuhkan ahlinya dan akan dianalisa, sedangkan evaluasi pada tingkat implementasi membawa user sebagai subjek dari eksperimen. Berikutnya, laboratory versus field studies. Secara ideal, proses perancangan mencakup 2 jenis evaluasi ini, di mana pada laboratorium merupakan awal tingkatan, sedangkan field studies ditempatkan pada tingkatan implementasi. Subjektif versus objektif. Pada teknik yang subjektif, seperti pada cognitive culture maupun think aloud, mempercayakan pada evaluator atau orang yang melakukan evaluasi. Hal ini dapat menyebabkan penilaian evaluator menjadi biasa, sehingga diperlukan lebih dari 1 orang evaluator. Sedangkan teknik objektif seharusnya menghasilkan hasil yang berulang yang tidak tergantung pada evaluator. Eksperimen yang terkontrol merupakan contoh pengukuran objektif. Secara ideal, pengukuran secara subjektif dan objektif seharusnya digunakan keduanya. Berikutnya yaitu kualitatif versus kuantitatif measures. Pengukuran menggunakan numerik lebih mudah digunakan, menggunakan teknik statistik,
Sedangkan non-numerik lebih sulit dilakukan, akan tetapi menghasilkan sesuatu yang penting secara lengkap yang tidak dapat dilakukan secara numerik. Berikutnya, informasi yang tersedia. Tingkatan informasi yang tersedia untuk evaluator pada setiap tingkat proses perancangan dimulai pada informasi yang rendah sampai dengan tingkatan yang paling tinggi. Kesiapan suatu tindakan. Faktor lain yang membedakan teknik evaluasi adalah kesiapan mengambil tindakan yang tersedia, seperti metode think aloud yang merekam perilaku user pada waktu interaksi. Sedangkan post-task walkthrough mempercayakan pada pengumpulan kembali kegiatan user. Berikutnya, intrusiveness, yaitu merupakan teknik yang menghasilkan pengukuran segera yang dihasilkan user selama interaksi dan mempunyai resiko mempengaruhi perilaku user. Evaluator harus sensitif untuk mengurangi masalah ini, tetapi tidak dapat mengubah semuanya. Sumber-sumber. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik evaluasi yaitu peralatan, waktu, biaya, subjek, serta evaluator yang ahli. Berikutnya yaitu klasifikasi teknik evaluasi. Di sini sudah ada tabel tentang klasifikasi teknik evaluasi yang menggunakan cognitive walkthrough, heuristic evaluation, review based maupun model based. Di sini sudah disebutkan apa-apa saja yang termasuk dalam teknik-teknik evaluasinya. Ada stage, style, objective, measures, information, immediacy, intrusive, time, equipment, dan expertise. Berikutnya, ini yang menggunakan eksperimen, interview, dan questionnaire. Yang berikutnya ini yang menggunakan think aloud, protokol analis, serta post-task walkthrough. Demikian presentasi saya tentang teknik evaluasi. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.